Terima kasih Bu Linda, terima kasih Bro Willy karena sudah berdoa. Kita akan mulai, Ibu Bapak, Shalom, selamat malam semuanya, selamat datang di SOG. Kita masuk dalam pertemuan di bulan November ya. Ini adalah pertemuan pertama kita di bulan November. Mungkin banyak di antara Anda yang belum kenal saya, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Agar saya disayang oleh Ibu Bapak, ya perkenalkan nama saya Alvindes Kapitsa. Biasa saya dipanggil Vindes. Nama saya itu unisex. Kadang kalau orang yang belum kenal saya manggil saya ibu gitu kan. Tapi tidak, saya pria tulen karena Tuhan sudah karuniakan seorang istri dan seorang putra. Dan saat ini saya melayani sebagai pewarta dan juga pengajar dari Keuskupan Agung Jakarta. Ibu Bapak, di SOG kita belajar untuk benar-benar memahami kitab suci, baik dari literal atau harafiah, atau kontekstual, dan dari sisi spiritualnya. Jadi, menurut Santo Thomas Aquinas, Gereja Katolik itu begitu kaya ajarannya. Nah, Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa dalam menafsirkan kitab suci ada dua tafsiran utama. Ya, ini kalau misalkan mau dicatat silahkan. Yang pertama adalah tafsiran literal, ya, atau harafiah, yaitu menafsirkan benar-benar menurut maksud dari penulisnya. Ya, jadi ini benar-benar pendekatannya pendekatan eksegese, ya, secara teks, konteks dan sebagainya. Itu arti tafsir literal. Lalu setelah itu ada tafsir spiritual. Nah, tafsir spiritual itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama alegoris, berkaitan dengan Tuhan Yesus. Misalkan kita berbicara mengenai roti hidup. Nah, kalau di Perjanjian Lama dikenal dengan roti mana yang menjadi bekal orang-orang Israel dalam perjalanan dari perbudakan Mesir ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, atau tanah kemerdekaan. Jadi roti mana digambarkan sebagai bekal untuk kebutuhan bangsa Israel dalam perjalanan dari perbudakan Mesir menuju tanah kemenangan Kanaan. Nah, kalau tafsir alegoris dikaitkan dengan Yesus sang roti hidup yang kita terima dalam perayaan Ekaristi sebagai santapan jiwa kita untuk perjalanan kita dari perbudakan dosa, ya, menuju kepada kemenangan surgawi. Nah, itu tafsir alegoris, ya. Lalu yang kedua adalah masih dalam bagian tafsir spiritual, yaitu moral. Nah, biasanya para pewarta, para pemandu kitab suci di lingkungan, di wilayah, itu menggunakan tafsir pendekatan yang kedua ini, yaitu spiritual moral. Ya, contohnya misalkan mengenai orang Samaria yang murah hati. Ya, lalu berdasarkan refleksi dari pembicaranya, dari pemandu atau pewartanya, maka kita diajak untuk hidup seperti seorang Samaria yang murah hati itu. Bagaimana benar-benar menolong sesama dengan totalitas. Ya, itu pendekatan moral. Ya, nah, pewarta itu seringkali menggunakan pendekatan moral. Contoh misalkan Ibu Bapak, kita harus seperti Bartimeus yang selalu berteriak, berseru pada Tuhan, meskipun banyak orang yang menyuruhnya untuk diam. Nah, contoh ini adalah pendekatan moral. Ya, ini yang seringkali disampaikan dalam persekutuan doa, dalam komunitas dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ya, masih dalam bagian yang kedua, yaitu spiritual. Kalau tadi yang pertama adalah alegoris,
Yang kedua adalah moral. Bagian yang ketiga dalam tafsir spiritual adalah pendekatan anagogis. Anagogis itu maksudnya adalah yang berkaitan dengan kehidupan yang akan datang atau kerajaan surga. Nah, itu banyak berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Contoh misalkan seperti kitab-kitab Daniel, ya, menggunakan gaya bahasa apokaliptik, ya, sama seperti kitab Wahyu, penglihatan di surga. Nah, itu anagogis, ya. Nah, di SOG kita akan belajar untuk pendekatan literal dulu atau kontekstual atau harafiah, baru bisa masuk ke tafsir spiritual. Tapi dalam tafsir spiritual kita hanya belajar yang alegoris dan juga yang moral. Yang anagogis tidak, karena itu levelnya sudah advance. Jadi kita levelnya adalah basic dan intermediate. Nah, di basic kita akan belajar tafsir literal atau harafiah, lalu ke tafsir spiritual yang moral. Jadi nggak langsung ke moral dulu. Kenapa? Karena menurut Santo Thomas Aquinas, sebelum kita melakukan pendekatan spiritual atau yang kedua adalah spiritual moral, kita harus tahu apa literalnya, apa harafiahnya. Nggak bisa kita langsung menafsirkan secara moral, tapi nggak tahu literalnya apa. Contoh misalkan Matius 25, mengenai perumpamaan talenta. Nah, banyak sekali pewarta mengatakan talenta itu adalah bakat. Langsung ke pendekatan moral. Padahal talenta di situ nggak ada kaitannya dengan bakat. Ya, kalau kita baca Matius 24 sampai dengan Matius 26 itu berkaitan dengan khotbah tentang akhir zaman. Jadi talenta di situ berkaitan dengan akhir zaman. Sedangkan bakat kita nggak ada kaitannya dengan akhir zaman. Ya, jadi talenta di situ apa? Nah, ada dua penafsiran. Yang pertama, talenta di situ adalah uang. Karena satu talenta adalah 6.000 dinar. Maka kita yang sudah diberkati oleh Tuhan secara materi, kita sebaiknya memberkati sesama juga dengan materi. Nah, sehingga perbuatan baik kita, Tuhan lihat. Dan pada akhir zaman, kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga, karena kita benar-benar bekerja sama dengan pemberian Tuhan, yaitu talenta atau materi. Ya, kita terbuka terhadap talenta atau materi yang sudah Tuhan berikan, dan kita berikan kepada sesama. Ya, lalu yang kedua, talenta yang dimaksud apa? Yaitu kemampuan untuk berbuat baik. Jadi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik. Ada yang punya 5 karakter yang baik. Ya, sabar, pemaaf, murah hati, ya, lemah lembut. Lalu satu lagi misalkan apa ya? Tadi sudah semua ya. Rendah hati. Nah, ya, ini misalkan 5 sifat atau 5 talenta yang Tuhan berikan, yaitu kemampuan untuk berbuat baik. Tapi ada juga yang cuma diberikan 2. Misalkan hanya rendah hati dan sabar. Nah, belum tentu murah hati. Nah, misalkan seperti itu. Jadi setiap kita diberikan kemampuan yang berbeda-beda untuk berbuat baik. Maka Tuhan mau kita memberikan kemampuan itu untuk melayani dan memberkati orang lain. Sehingga nanti pada saat akhir zaman, Tuhan akan melihat perbuatan kita. Baik sekali perbuatanmu. Nih, aku berikan 5 talenta lagi. Aku berikan 2 talenta lagi. Karena kita sudah berbuat baik. Kita sudah mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Yaitu uang kita
berikan, materi kita berikan, enggak kita simpan sendiri. Seperti orang yang diberikan 1 talenta. Diberikan uang, diberikan materi, diberikan rejeki, malah enggak dibagi kepada sesama, disimpan sendiri. Nah, maka Tuhan marah. Maka kalau kita bilang, kamu Tuhan sudah berikan talenta, harusnya kamu kembangkan. Kalau enggak, nanti Tuhan ambil loh. Seperti perumpamaan tentang talenta. Enggak ada kaitannya. Ya, karena itu enggak berbicara mengenai bakat. Ya, enggak berbicara mengenai ya kemampuan-kemampuan kita. Enggak. Ya, itu contohnya. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai Injil Lukas. Ya, kita akan belajar konteksnya. Sehingga nanti pada saat membuat renungan, kita tahu konteksnya. Ya, garis besar Injil Lukas seperti apa, sehingga dalam pendekatan spiritual, khususnya yang kedua, yaitu spiritual moral, kita nggak salah. Ya, oke. Kalau yang Oktober tentu sudah mendapatkan pengajaran mengenai Matius dan Markus. Maka pada bulan November ini saya lanjutkan dengan Injil Lukas. Ibu Bapak yang belum mendapatkan pengajaran dari saya mengenai Injil Matius dan Markus, rasanya di YouTube ada. Ada nggak Bu Eni? Ada semua, Kak. Ada semua, ya. Terima kasih Bu Eni. Silakan lihat, subscribe, dan like, serta komen. Ya, saya tarikan, Kak. Nanti saya taruh di chat. Ya. Iya. Ya, oke. Kandina sampai ketawa tuh. Ibu Bapak, kita mulai ya. Nah, Injil Lukas merupakan salah satu dari Injil sinoptik. Ya, jadi Injil sinoptik kan ada 3 ya, yaitu Markus sebagai Injil yang paling tua atau Injil pertama, lalu Injil Matius dan Injil Lukas. Ya, sinoptik itu dari 2 kata, sin dan optik. Ya, optik itu artinya melihat. Maka kalau kita mau beli kacamata ya di optik, ya kan, bukan di toko kelontong, ya kan. Nah, sin itu artinya bersama-sama. Jadi melihat dengan sudut pandang atau dengan semangat atau dengan perspektif yang sama, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa baik Injil Markus, Matius, dan Lukas itu benar-benar lebih menonjolkan Yesus yang hadir melalui seorang Bunda Maria. Maka seringkali Injil sinoptik disebut Injil kristologi dari bawah. Berbeda dengan Yohanes, Yohanes mulai dari atas. Jadi Injil Yohanes tidak menceritakan kehadiran Yesus ke dunia dari rahim Bunda Maria. Ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, maka Injil Yohanes disebut biasanya kristologi dari atas. Pada mulanya adalah firman. Ya. Nah, sinoptik itu Injil Markus, Matius, Lukas. Ya, cara pandangnya sama, perspektifnya sama, ya, punya tujuan yang sama gitu kan. Itu arti dari sinoptik, melihat dengan kacamata yang sama, ya. Nah, kembali ke Lukas. Injil Lukas merupakan hasil penyelidikan yang serius yang dilakukan oleh penulisnya. Tidak seperti penginjil lain, penulis Injil Lukas menulis buku ya yang kedua. Jadi benar-benar sangat serius. Enggak cuma Injil Lukas yang ditulis, tetapi dilanjutkan dengan buku yang lain. Tentu Ibu Bapak tahu, yaitu Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul adalah buku kedua dari Lukas. Kelanjutan dari Injil Lukas, itu Kisah Para Rasul. Ya, maka menarik untuk kita perhatikan siapakah sosok Lukas ini. Ya, dialah seorang penulis Injil Lukas dan juga penulis Kisah Para Rasul.
Silakan buka Kolose 4 ayat 14 untuk mengetahui siapakah Lukas itu. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu bacakan Kolose 4 ayat 14. Kolose 4 ayat 14. Ya, silakan. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Oke, berarti Lukas adalah seorang tabib. Nah, jadi penulis Injil Lukas, yaitu Lukas, adalah seorang tabib. Kalau ada yang tanya, dasarnya mana? Kolose 4 ayat 14. Nah, Lukas ini berbangsa Yunani, ya, dan menjadi percaya kepada Kristus. Jadi dia adalah orang yang berasal dari Yunani. Ya, tetapi dia menjadi percaya dengan Yesus. Seperti Yohanes Markus, ia menyertai Paulus dalam perjalanan misinya. Coba buka 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Silakan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Oke, 11-nya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Nah, ini buktinya bahwa Lukas itu adalah teman dekatnya Rasul Paulus. Ya, pada saat orang lain meninggalkan Paulus, hanya Lukas yang tetap setia menemani Paulus bahkan di penjara kota Roma. Ada yang sudah pernah nonton film di Apostol di Netflix? Nah, kalau belum silahkan nonton. Di situ kita akan melihat betapa setianya seorang Lukas menemani Rasul Paulus sampai kematiannya. Silakan ditonton di Netflix. Ya, jangan cuma Squid Game aja yang ditonton, ya. Tetapi film-film kayak di Apostol itu layak untuk ditonton, ya, sangat bagus. Lalu jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Nah, Markus di sini adalah Yohanes Markus, penulis Injil Markus. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi baik Markus dan Lukas, dua-duanya adalah teman seperjalanan Paulus. Hanya yang paling dekat dengan Paulus di antara dua orang ini adalah Lukas. Karena dengan Yohanes Markus, Paulus pernah cekcok. Nah, saya udah pernah jelaskan ini di dalam pengajaran Injil Markus ya. Silakan nanti kalau yang belum mendapatkan pengajaran mengenai Injil Markus, bagaimana kisah dari Yohanes Markus dan Paulus cekcok sampai melibatkan Barnabas, paman dari Markus, itu semua sudah dijelaskan. Ya, jadi Yohanes Markus merupakan keponakan dari Barnabas. Siapa itu Barnabas? Barnabas adalah orang yang mengajak Paulus pelayanan di Antiokhia. Karena jasa Barnabaslah kita bisa mengenal Paulus. Saat para murid lainnya menolak Paulus, hanya Barnabas yang menerima dan percaya kepada Paulus. Nah, ya. Tetapi Yohanes Markus itu keponakan Barnabas,
cekcok dengan Paulus. Tentu sebagai seorang paman, Barnabas membela keponakannya. Ya. Oke, silakan nanti dilihat ya kalau misalkan memang merasa sangat penting mengenai sejarah dari Injil Markus. Kemudian saya lanjutkan. Coba kita buka Kisah Para Rasul bab 16 ayat 10. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 10. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Oke, terima kasih Ibu. Lalu pertanyaannya, siapakah kami? Salah satunya adalah Lukas. Kenapa? Karena yang menulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Sehingga dengan mengatakan setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Nah, termasuk di dalamnya adalah Lukas. Karena Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Makanya kenapa penting kita tahu sejarahnya agar di Kisah Para Rasul bab 16 ayat 10 ini kita bisa tahu kami itu siapa aja. Ya. Nah, saya akan lanjutkan. Paulus mendapatkan penglihatan. Seorang Makedonia memintanya menyeberang ke wilayahnya untuk menolong orang-orang Makedonia. Ini vision ya, penglihatan. Dari penglihatan itu, kata kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil di sana. Penggunaan kata kami menunjukkan bahwa Lukas terlibat dalam peristiwa yang diceritakan itu. Ya, dan perjalanan itu sendiri diceritakan oleh Lukas dalam bukunya yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Nah, dalam Injil Lukas masih terdapat bekas-bekas profesi Lukas itu. Hal ini tampak jelas bila orang membandingkan sebuah nas dari Injil Lukas yang sejalan dengan Injil Markus. Coba buka Markus 5 ayat 25 dan 26. Markus 5 ayat 25 dan 26. Silakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Oke, sekarang coba baca Lukas 8 ayat 43. Ayat 8 berapa, Kak Vindas? Ayat 43, Kak Keke. Ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Oke, nah dari dua nas ini ya kan dibandingkan dan dikatakan berbagai tabib dan siapapun. Coba kita lihat di bagian
Injil Markus. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Tetapi kalau Lukas tidak dikatakan demikian. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tidak ditemukan kata tabib. Nah, ya. Kalau di Markus tadi ada kata tabib. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi hal-hal seperti ini meskipun sangat kecil perbedaannya, tetapi itu syarat dengan makna. Ya, karena Lukas sendiri adalah seorang tabib. Ya. Nah, sebagai tabib, Lukas itu peka, bahkan sangat peka terhadap keperluan semua umat manusia. Ya. Dalam gambaran yang disajikan oleh Lukas, Yesus tampak sebagai penyelamat semua manusia. Itu dalam gambaran Injil Lukas. Atau semacam tabib rohani. Ya, bagi semua orang. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan Yesus adalah tabib yang ajaib, nah itu sebenarnya kuat berasal dari pengaruh komunitas Lukas ini. Ya, karena Lukas adalah seorang tabib dan ia menggambarkan Yesus sebagai tabib rohani bagi semua orang. Ya, Yesus tabib yang ajaib, tabib yang perkasa. Nah, itu muncul dari kebiasaan-kebiasaan komunitas Lukas. Ya, seringkali seperti itu karena Lukas sendiri adalah seorang tabib dan menggambarkan Yesus sebagai tabib rohani bagi semua orang. Coba buka Lukas 19 ayat 10. Di Injil lain, ayat ini tidak ada. Kita tidak akan pernah menemukan ayat yang serupa di Injil Matius ataupun Markus. Hanya ada dalam Injil Lukas. Silakan, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, terima kasih Bu Eni. Jadi kalimat sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu kalimat khas Lukas. Ibu Bapak nggak akan pernah menemukan ayat ini atau kalimat ini dalam Injil lain. Ibu Bapak coba cari perumpamaan tentang anak yang hilang. Nggak akan bisa ditemukan dalam Injil lain. Nah, dengan ayat ini, Lukas ingin mengatakan bahwa Yesus itu tabib rohani yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Dan Injil Lukas seringkali disebut Injil kaum marginal. Kenapa? Karena komunitasnya atau jemaat yang dituju adalah orang-orang marginal. Orang-orang terpinggirkan. Berbeda dengan Injil Markus dan Injil Matius. Kalau Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen. Kalau Injil Markus adalah orang-orang Romawi Kristen. Ada Yahudinya juga. Tetapi kalau Lukas itu kepada orang-orang marginal. Jadi kalau kita baca, coba Ibu Bapak baca Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 26. Baca satu ayat aja.
Lukas 6 ayat 20 saja. Coba silakan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Oke, terima kasih Kak Nelly. Sekarang bandingkan dengan Matius bab 5. Satu lagi ya Kak Nelly ya. Matius bab 5 ayat yang ketiga. 5:3 ya Kak ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sama nggak Kak Nelly bunyinya? Sama Kak Vindes. Sama. Tapi tujuannya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan tafsir literal. Ya. Kenapa? Karena Matius itu Injilnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen. Dan pada saat Yesus mengatakan di dalam Injil Matius dan Matius menulisnya, itu sebenarnya miskin di situ bukanlah miskin harafiah. Tetapi dikatakan miskin di hadapan Allah menurut Injil Matius adalah orang-orang yang tidak terikat dengan harta bendanya. Itu menurut Injil Matius. Jadi orang kaya kalau menggunakan kekayaannya untuk menolong sesama, mereka juga disebut miskin di hadapan Allah. Jadi miskin di hadapan Allah menurut Matius bukan dari jumlah nominalnya. Tetapi bagaimana memberikan apa yang dimiliki untuk sesama. Itu arti miskin di hadapan Allah menurut Matius. Maka orang kaya juga bisa miskin di hadapan Allah selama mereka menggunakan kekayaannya untuk memberkati sesama. Tetapi kalau menurut Injil Lukas, itu bukan soal perbuatan. Melainkan benar-benar miskin secara harafiah. Secara jumlah nominal. Kenapa? Karena ingat, jemaat Lukas banyak orang-orang miskin. Memang Injilnya ditujukan kepada mereka yang sedang menderita, yang sedang terpinggirkan, yang sedang benar-benar berada di dalam kemiskinan, yang saat itu tidak bisa berbuat banyak terhadap orang-orang kaya dan berkuasa. Maka Yesus mengatakan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Meskipun kalimatnya sama, yang nulis beda, yang dituju juga beda, maknanya juga beda. Nah, cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi menurut Lukas ingin mengatakan kepada jemaatnya, gak apa-apa kamu miskin. Kamu berbahagia miskin di hadapan Allah. Gak apa-apa kamu dianiaya. Kalau sahabat kita yang muslim bilang, gak apa-apa kamu dizolimi. Itu miskin, benar-benar miskin secara materi. Karena keadaan jemaat Lukas saat itu benar-benar miskin. Gak berdaya. Tapi dengan mereka miskin dan tidak berdaya, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ya, karena mereka ditindas, dianiaya, tetapi mereka tetap percaya pada Kristus. Lalu yang ke-21, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Ini benar-benar lapar, karena mereka miskin. Nah, ya.
Jelas ya Ibu Bapak ya? Tapi kalau kita baca di versi Injil Matius, tentu beda maknanya. Ya, Injil Matius bukan lapar secara jasmani, tetapi lapar akan kebenaran. Nah, itu ya Ibu Bapak ya. Jadi semoga semakin jelas ya. Maka kita perlu belajar secara literalnya dulu, secara kontekstualnya. Tapi tentu nggak semua perikop ya. Nanti pada saat kita pertemuan yang kedua dan keempat, pada saat Ibu Bapak presentasi, nah nanti di sana kita akan belajar, saya akan coba jelaskan maksud dari penulis itu apa, konteksnya apa. Ya, itu setiap kali setelah Ibu Bapak selesai presentasi, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat. Kalau minggu yang pertama dan minggu yang ketiga, kita pengajaran seperti ini. Ya, saya lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Semoga semakin jelas. Nah, sekarang jemaat yang dituju. Lukas menulis Injil itu kurang lebih sekitar tahun 70 sampai dengan 80 tahun. Sorry, tahun 70 sampai dengan 80 ya kan. Bukan 70 sampai 80 tahun ya. Tapi tahun 70 sampai dengan 80 Masehi. Itu periode Lukas menulis Injilnya. Sama seperti Matius. Ya. Dan mempersembahkan tulisannya kepada Theophilus. Theophilus itu dari dua kata, Theos dan Philia. Ya. Theos itu Allah, Philia atau Philius itu artinya pengasih, kasih. Jadi Theophilus itu artinya pengasih Allah. Nah, ya. Kalau tafsir yang paling banyak beredar, Theophilus itu adalah kita semua pengasih Allah. Nah, jadi Injil Lukas itu ditujukan kepada kita, pengasih Allah. Coba kita baca Lukas 1 ayat 1. Silakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Oke, terima kasih Bu Eni. Theophilus yang mulia. Ingat, Theophilus itu artinya pengasih Allah. Yaitu kita semua pengasih Allah. Nah, ya, jadi ditujukan kepada kita. Tapi ada juga penafsir lain yang mengatakan Theophilus itu memang tokoh penting saat itu. Ya, namun saya lebih cenderung kepada yang pertama tadi, yaitu kita semua Theophilus, pengasih Allah. Ya. Nah, sekarang coba baca Kisah Para Rasul bab 1 ayat yang ke-1 juga. Silakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Oke, terima kasih Bu Eni. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Apa buku pertamanya? Lukas. Injil Lukas. Nah, jelas ya Bu Bapak ya? Oke, sekarang kita balik lagi ke Lukas. Nah, Theophilus atau pengasih Allah adalah personifikasi dari jemaat Kristiani. Ya, personifikasi dari jemaat Kristiani. Lukas menulis Injilnya terutama untuk jemaat Yunani. Ingat, kalau Markus Romawi, ya, untuk jemaat Romawi, Yahudi, Kristen yang percaya. Kalau Matius untuk Yahudi, Kristen yang percaya Yesus. Nah, kalau Lukas itu ditujukan kepada orang-orang Yunani.
Ya, ada Yunani, ada Pak Nani. Ya, ada Mbak Yu, ada Pak Yu gitu. Nah, berikutnya orang-orang Yunani atau jemaat Yunani ini sudah terlepas dari masyarakat Yahudi. Sehingga mereka sudah tidak ada lagi urusan dengan orang-orang Yahudi. Ya, ini konteks dari Injil Lukas, yaitu jemaat yang dituju. Nah, hal ini tampak dari kenyataan pada zaman itu perempuan tidak mendapatkan peran yang memadai dalam masyarakat dan agama Yahudi. Karena kita tahu budaya dan masyarakat Yahudi adalah budaya patriarkal atau patriarkis. Ya, di mana pria memegang kendali, memegang kuasa terhadap perempuan. Itu budaya patriarkis atau patriarkal. Nah, itu sangat kuat budaya patriarkis itu dalam agama dan masyarakat Yahudi. Tetapi dalam Injilnya, dalam Injil Lukas, justru memberikan gambaran mengenai para perempuan yang dengan penuh kepercayaan menanggapi Yesus. Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mencari nama-nama perempuan yang paling banyak melibatkan perempuan di antara keempat Injil, itu adalah Injil Lukas. Contohnya siapa? Elizabeth. Di versi Matius ada nggak Elizabeth? Halo? Coba cari versi Matius ada nggak Elizabeth? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Coba cari pelan-pelan. Ada nggak cerita mengenai Elizabeth di Injil Matius? Ayo. Nah, sekarang coba cari cerita Elizabeth di Injil Markus. Ada nggak? Ada nggak? Hah? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang buka Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Perikopnya tentang apa? Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth. Bawahnya ada paralel ayat Injil-Injil lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti cerita mengenai Maria dan Elizabeth hanya di Lukas ya? Yes. Oh iya, nggak pernah sadar. Kas Injil Lukas. Perhatikan ini. Inilah kenapa Lukas disebut Injil kaum marginal. Karena perempuan begitu dihargai. Bukan berarti Matius, Markus, Yohanes nggak menghargai perempuan. Enggak. Tapi ingat, ini adalah Injil kaum marginal yang ditujukan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, dan sebagainya. Sehingga cerita-cerita mengenai orang-orang yang terpinggirkan atau perempuan-perempuan yang nggak dipandang itu ditonjolkan oleh penulis Injil Lukas. Nah, kemudian cerita mengenai nyanyian pujian Maria. Di Injil lain ada nggak?
Di bawahnya sih nggak ada tulisan apa-apa, berarti nggak ada, Kak. Nggak ada. Sekarang udah pinter ya. Nggak ada. Cara gampang nyarinya gitu ya. Nah, sekarang coba lihat Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Hanya dulu. Ada di Injil lain kisah Maria dan Marta? Ada. Yohanes. 2 ayat. Ya Yohanes ya, Kak. Yohanes. Yohanes Nggak ada. Oh, enggak, Ding. Itu Lazarusnya. 10:38 sampai 39. 10:38 sampai 9 ada di Yohanes 11 ayat 1. Tuh. Tapi tentang kisahnya enggak ada. Tapi enggak ada ya? Hanya namanya aja Maria Marta. Tapi kisahnya enggak ada. Kalau yang Lazarus dibangkitkan itu beda cerita. Kalau Maria dan Marta itu yang duduk diam, satunya kerja. Itu cuma ada di Injil Lukas. Di Injil lain nggak pernah ada. Lihat bagaimana Lukas begitu menonjolkan kaum perempuan. Nah, kalau ini ditujukan kepada orang Yahudi nggak akan terima. Jelas Ibu Bapak ya? Karena ini ditujukan kepada jemaat-jemaat, yaitu orang-orang Yunani, jemaat Yunani. Nah, ya. Lalu contoh yang lain, Lukas tidak menggunakan kata-kata Yahudi atau kalau dulu itu bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Jadi bahasa sehari-hari Yesus itu adalah bahasa Aram. Jadi Lukas itu menggunakan bahasa Yunani dalam Injilnya. Kecuali kata amen. Nah, amen itu dari Ibrani atau Aram, amen. Tapi selebihnya itu Lukas menggunakan bahasa Yunani. Ya. Nah, Lukas juga menyinggung hal-hal yang khusus di dunia Yunani. Silakan dicatat bab 5 ayat 19. Ini khusus Yunani. Jadi kalau misalkan khusus Yunani, berarti jemaat yang dituju adalah orang-orang Yunani. Gitu. Ya, misalkan saya ngomong ke Bu Linda atau Bu Eni atau Kak Nina, karena mereka berada di Semarang, ya saya menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada di Semarang, agar Bu Eni, Bu Linda, dan Kak Nina mengerti apa yang saya maksud. Gitu. Ya. Silakan baca Lukas 5 ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atas atap, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Oke, terima kasih Bu Yulia. Jadi, atap rumah seperti ini adalah atap dunia, atap rumah orang-orang Yunani. Ya, bukan orang Yunani, maksudnya khas Yunani. Kejadiannya ya nggak di Yunani. Ya, kejadiannya ya di Palestina, di Israel. Karena Yesus sedang berada di melayani di Israel atau Palestina. Tapi dengan ayat 19 ini, Lukas menggambarkan sebuah keadaan di mana rumah itu punya atap dan itu khas dunia Yunani. Jelas Ibu Bapak ya. Seperti misalkan Yesus ngomong soal pukat. Nggak mungkin Yesus ngomong pukat kepada nelayan, kepada petani. Nah, ya.
Lalu Yesus bilang benih, perumpamaan tentang benih. Karena yang mendengar saat itu adalah para petani. Nggak mungkin Yesus ngomongin soal perumpamaan tentang benih kepada nelayan. Gagal paham nanti. Demikian juga sebaliknya. Yesus ngomong perumpamaan tentang pukat. Nah, ya, pukat di situ Yesus ngomong kepada orang-orang nelayan. Nggak mungkin Yesus menggunakan kata pukat di situ kepada para petani. Jelas ya Bu Bapak ya. Jadi Lukas menggunakan gambaran-gambaran ini untuk memudahkan komunikasinya. Sehingga jemaat Lukas, yaitu jemaat Yunani, ada gambarannya. Ya. Meskipun memang rumah-rumah orang Yahudi juga itu atapnya nggak seperti kita. Ya, jadi rumah orang Yahudi itu atapnya ya datar. Ya, kemudian ada tangganya nggak di dalam rumah, tangganya itu berada di luar rumah. Nah, bisa juga orang Yahudi punya gambaran rumah seperti ini. Ya, maka dalam Injil Matius dan Markus, kalau Ibu Bapak baca, kurang lebih sama bunyinya. Ya, karena memang keadaan orang-orang Yahudi, rumahnya juga seperti itu. Ya, tapi Lukas menekankan bahwa ini khas Yunani. Ya, maksudnya itu rumah yang khas Yunani, di mana atapnya itu bisa dibongkar dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 38. Silakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu. Lalu perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Oke, menurut beberapa penafsir, saat itu mereka makan itu sambil berbaring. Nah, ya. Jadi Ibu Bapak jangan heran, ini adalah kekhasan dari orang-orang Yunani. Ya, makan sambil berbaring. Kalau orang Yahudi mana boleh gitu kan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Ini gaya bahasa Lukas untuk memudahkan komunikasi, menyampaikan pesan kepada jemaatnya. Ya. Lalu yang berikutnya, Lukas tidak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan hukum Taurat yang biasa muncul di kalangan jemaat Kristiani Yahudi seperti dalam Markus dan Matius. Jadi kalau Ibu Bapak baca, Matius itu sangat kuat dengan hukum Taurat. Ya, sangat kuat dengan adat istiadat Yahudi. Karena memang jemaat yang dituju adalah jemaat Yahudi Kristen. Markus juga sama. Karena jemaat yang dituju juga orang-orang Yahudi yang berada di kota Roma. Ya. Tetapi kalau Lukas itu tidak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan hukum Taurat. Karena jemaatnya bukan orang Yahudi, melainkan orang-orang Yunani. Ya. Lalu yang berikutnya yang keempat, walaupun mengetahui bahwa Injil ditolak oleh orang Yahudi, Lukas tidak mengungkapkan hal-hal yang bernada anti-Yahudi secara tajam. Jadi Injilnya ditolak oleh orang-orang Yahudi, ya. Maksudnya itu kabar keselamatan Yesus sebagai Mesias, ya, itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Namun Lukas tidak mengungkapkan hal-hal yang bernada anti-Yahudi di dalam Injilnya.
Ya, meskipun kabar keselamatan atau Injil kan kabar gembira ya, atau kabar baik kan, euangelion. Eu itu artinya baik, angelion itu artinya kabar dari bahasa Yunani. Ya, euangelion itu kabar baik, evangelisasi gitu kan. Dari kata euangelion. Ya, kabar baik. Nah, ya itu Injil ya. Jadi kita memberitakan kabar baik pada semua orang. Dan saat itu orang-orang Yahudi pada menolaknya. Tidak percaya Yesus adalah Mesias. Namun Lukas tidak pernah mengungkapkan hal-hal yang bernada anti-Yahudi. Ya, tetapi sebaliknya Lukas menggambarkan situasi jemaat sedang menghadapi kesulitan karena penganiayaan. Jadi Ibu Bapak ini tolong digarisbawahi karena berkali-kali saya tekankan, Lukas menggambarkan situasi jemaat yang sedang menghadapi kesulitan karena penganiayaan. Itu keadaan jemaatnya Lukas. Ya, sedang menderita karena dianiaya. Ya. Lalu bagian yang berikutnya. Tidak seperti Markus yang menggambarkan para rasul sebagai orang degil dan keras kepala. Jadi Markus itu menggambarkan para rasul itu degil ya, bukan dekil. Ya, tapi degil hati. Kalau dekil kan luar ya. Ih, orang itu dekil banget sih, misalkan seperti itu, penampilan luarnya. Tapi kalau degil itu berkaitan dengan hati, dalamnya. Jadi Markus menggambarkan para rasul itu orang yang degil dan juga keras kepala. Tapi Lukas menggambarkan para rasul sebagai orang yang imannya lemah dan mudah guncang. Jadi ini dua-duanya berbeda, tapi dua-duanya benar. Ya, karena ingat sinoptik ya, tujuannya sama. Ya, karena berangkat sama-sama. Kemudian yang berikutnya, Lukas menulis Injilnya supaya jemaat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas 1 ayat 4. Jadi Lukas menekankan bahwa segala sesuatu yang kamu dengar itu adalah benar. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan Lukas 1 ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Jadi Ibu Bapak, ini hal yang sangat menguatkan kita. Lukas menulis dengan tegas dan jelas supaya engkau dapat mengetahui, ingat Theophilus pengasih Allah, personifikasi dari jemaat Kristus, yaitu kita. Jadi Lukas mengingatkan bahwa supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Yesus adalah Mesias itu sungguh benar. Ya. Oke, berikutnya. Sekarang bagian yang terakhir, yaitu gambaran tentang Yesus. Ada 2. Ya. Yang pertama, Yesus dan orang miskin. Jadi Ibu Bapak, kebanyakan orang yang sejaman dengan Lukas itu menghina kaum miskin. Ya. Kebanyakan seperti itu. Orang miskin itu benar-benar dihina. Tetapi Lukas sangat menekankan bahwa Yesus memberi perhatian besar terhadap kaum miskin. Ingat ini. Jadi penekanan Lukas adalah Yesus benar-benar memberi perhatian kepada orang miskin. Karena saat itu orang miskin benar-benar sedang menderita, benar-benar sedang teraniaya, sering dihina. Tetapi Lukas ingin menekankan Yesus benar-benar
mencintai mereka dan memberi perhatian besar terhadap kaum miskin. Bahkan terhadap orang-orang yang dianggap sampah masyarakat dan yang tidak dipedulikan oleh manusia. Nah, jadi gambaran Yesus di dalam Injil Lukas adalah Yesus yang mencintai, Yesus yang memberi perhatian terhadap kaum miskin, kaum lemah, kaum tidak berdaya. Nah, itu gambaran Yesus menurut Lukas. Ya, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, yang tidak dipedulikan lagi. Tapi Yesus tetap mencintai mereka. Coba buka Lukas 1 ayat 52 sampai dengan 53. Sorry, 51 dulu deh. Lukas 1 ayat 51 sampai dengan 53. Ia 51 ya, Kak? Ya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Amin. Nah, ini maksudnya literal, Ibu Bapak. Benar-benar harafiah ini. Bahwa nyanyian pujian Maria itu khas Lukas. Dikatakan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Karena saat itu orang-orang yang berkuasa benar-benar jahat. Menganiaya orang-orang miskin. Menindas orang-orang lemah. Jadi nyanyian pujian Maria ini benar-benar sangat bermakna. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lihat nih. Lukas menggambarkan Yesus begitu mencintai orang yang rendah. Orang yang lemah. 51 ya. Tadi 52 ya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Karena saat itu banyak orang yang congkak hatinya. Sombong. Karena mereka kaya, mereka berkuasa, mereka sombong. Nah, ya. 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Nah, ya, lihat nih. Betapa Lukas menekankan bahwa Yesus sungguh mencintai orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendah, orang-orang yang lapar. Ya. Kemudian dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Maka kalau kita baca ada kisah mengenai Lazarus yang wafat. Coba buka Lukas 16. Ayat 11 sampai dengan 31. Apa perikopnya? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Betul? Hanya ada di dalam Injil Lukas. Seruan nyanyian pujian Maria tadi itu diteguhkan kembali dalam perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kan dikatakan tadi di ayat 13 di ayat 53 ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Lazarus lapar nggak Ibu Bapak? Lapar. Bahkan dia benar-benar tidak diberikan makan. Dia punya borok dan boroknya itu dijilati.
oleh anjing. Tapi Allah berjanji ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Lalu apa yang baik yang didapatkan oleh Lazarus? Apa Ibu Bapak? Duduk di pangkuan Abraham. Yes, pada saat meninggal, wafat, Lazarus berada di pangkuan Abraham. Dan pada saat Yesus turun ke tempat penantian, ke dunia orang mati, Yesus turun ke pangkuan Abraham untuk membawa orang-orang benar, jiwa-jiwa orang benar, masuk dalam kerajaan surga, termasuk Lazarus. Nah, inilah yang dikatakan ia melimpahkan segala yang baik terhadap orang yang lapar. Semoga ada gambaran Ibu Bapak ya. Ya, jadi kalau ada yang tanya, apa yang baik kepada orang yang lapar? Nah, jawabannya ada di perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu berikutnya, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Orang kaya juga meninggal dunia, betul? Lalu apa yang terjadi pada saat ia meninggal dunia? Jiwanya berada di tempat yang paling rendah. Di dunia orang mati, di mana dikatakan ayat 24 tuh. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, jadi dikatakan tadi di Lukas 1 ayat 53, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Jadi dimasukkan ke dalam tempat yang paling rendah di dunia orang mati. Di mana di sana terdapat nyala api yang menyakitkan. Rasa haus yang tidak terkira. Nah, sampai akhirnya meminta untuk Lazarus mencelupkan jarinya ke air lalu diteteskan. Tetapi Abraham bilang, ada jarak yang begitu jauh yang tidak terjangkau olehmu dan oleh kami di sini. Nah, selama hidup orang kaya itu sudah mendapatkan yang baik. Lazarus tidak. Nah itu, Injil Lukas begitu kaya, ya begitu hidup. Karena mungkin backgroundnya dia seorang tabib. Ya, sehingga kalau saya baca Injil Lukas itu benar-benar bahasanya basah ya. Kalau bahasa saya basah. Kalau Markus itu agak kering. Nah, ya. Karena Lukas benar-benar banyak sekali isinya untuk membangkitkan semangat dan pengharapan kaum marginal. Jadi kesannya itu hidup. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, lalu yang berikutnya, seperti yang tadi saya bilang dalam Lukas 6, ayat 24 sampai dengan 25, yang mengenai berbagailah kamu yang miskin di hadapan Allah, itu benar-benar miskin secara jasmani. Bukan hanya rohani, tapi jasmani. Ya, kalau tadi di Matius itu miskin di hadapan Allah bukan materi, ingat, bukan nominal. Kalau Lukas itu memang benar-benar jasmani, nominal, materi. Ya, nah Yesus memuji orang yang miskin, bahwa mereka akan hidup bahagia. Karena pada saat mereka hidup miskin, mereka hanya bisa berserah akan kuasa Tuhan. Nah, maka dikatakan berbagailah kamu yang miskin di hadapan Allah.
karena kamu empunya kerajaan surga. Karena orang miskin biasanya mengandalkan kuasa Tuhan dan berserah penuh padanya, pada rencana Tuhan. Lalu terakhir, coba Ibu Bapak baca Lukas 2 ayat 10. Silakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Oke, amin. Apa yang diberitakan? Kesukaan besar. Siapa yang mendapatkan berita itu? Para gembala. Merekalah yang pertama kali menurut Injil Lukas yang mendengar kabar sukacita yang dibawa oleh Kristus. Bayangkan Ibu Bapak, gembala itu salah satu profesi yang paling rendah saat itu di Israel atau di Palestina. Salah satu profesi yang paling rendah. Tetapi justru para gembalalah yang pertama kali mendengar kabar sukacita dari Kristus. Coba bisa dibayangkan betapa Lukas menonjolkan Yesus begitu mencintai orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Bahkan digambarkan pertama kali yang mendengar kabar sukacita adalah bukan imam, bukan ahli Taurat, bukan raja, tetapi para gembala yang saat itu profesinya sangat rendah. Maka kalau kita menyelami kehidupan kita, jangan takut dianggap rendah oleh orang lain, ya, dihina, dibully, tetapi justru kalau kita dihina, dibully, biasanya rahmat Allah itu semakin melimpah-limpah. Kita dikuatkan dan kita semakin berserah pada Allah. Ya, seperti yang dikatakan Santa Teresia Avila, solo Dios basta. Allah saja cukup, tidak perlu yang lain. Nah, jadi kalau misalkan dihina, dibully, ya kita percaya bahwa hanya Allah saja cukup. Nggak apa-apa, nggak dianggap, nggak dihormatin, ya, tetapi jangan sampai kehilangan Allah, kehilangan iman dan pengharapan akan Allah. Maka orang-orang yang di neraka itu, yang paling menyakitkan buat mereka bukan siksa api kekal, bukan itu Ibu Bapak. Jadi yang paling menyakitkan buat jiwa-jiwa di neraka adalah mereka tidak bisa lagi merasakan kasih Tuhan selamanya. Nah, itu yang paling membuat mereka menderita. Mereka tidak lagi bisa merasakan kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Karena Santo Agustinus bilang apa? Jiwaku tidak akan pernah bisa tenang kalau belum kembali padamu Tuhan. Jadi jiwa-jiwa di neraka itu nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa bahagia. Karena belum kembali kepada Tuhan. Dan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan. Itulah yang membuat mereka paling menderita. Bukan siksa api kekal. Bukan itu. Tetapi mereka tidak bisa lagi merasakan cinta Tuhan. Maka selagi kita bisa merasakan cinta Tuhan di dunia, Allah saja cukup. Amin. Oke, berikutnya. Coba buka Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Ini nggak usah dibaca. Ibu Bapak pasti tahu perikopnya karena sangat terkenal. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21.
Ya, ini mengenai orang kaya yang bodoh. Maka karena perikopnya orang kaya yang bodoh, ya, dalam isinya Lukas menekankan kecaman terhadap orang kaya ini yang menganggap keliru terhadap kekayaan. Ya, coba kalau kita baca sekilas, ada seorang kaya, tandanya berlimpah-limpah, hasilnya ia bertanya, ya, dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ya, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Nah, ini khas Lukas. Tidak akan kita temukan dalam Injil lain. Maka Lukas mengecam orang kaya yang bodoh, yang tidak mau memberikan harta bendanya kepada sesama yang membutuhkan. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua, terakhir. Yesus dan orang berdosa. Nah, kalau tadi Yesus dan orang miskin, sekarang Yesus dan orang berdosa. Kalau mau ditambahkan tadi Yesus dan orang miskin, itu bisa ditambahkan mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, itu juga khas Lukas. Ya, khas Injil Lukas. Ya, sekarang bagian yang kedua, bagian yang terakhir, yaitu Yesus dan orang berdosa. Selain menaruh perhatian besar terhadap orang miskin, dalam Injilnya, Lukas digambarkan juga menaruh perhatian besar terhadap orang-orang yang dipandang berdosa. Nah, jadi kalau misalkan kita mau buat renungan atau materi pewartaan mengenai cinta Yesus kepada orang miskin dan orang berdosa, baca aja dari Injil Lukas. Nah, semuanya ada di situ. Nggak usah repot-repot cari di Matius, Markus, ataupun Yohanes. Cari aja di Injil Lukas. Karena fokus Lukas menggambarkan Yesus itu hanya dua. Yesus dan orang miskin, dan Yesus bersama dengan orang berdosa. Nah, itu aja. Ya. Oke. Coba buka Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Itu nggak usah dibacakan mengenai perumpamaan seorang perempuan yang berdosa yang mengurapi Yesus. Tadi kita sudah baca sekilas ya. Ya, Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Perhatikan, Lukas menekankan betapa Yesus menghargai dan menerima perempuan yang berdosa. Padahal yang lainnya menghakimi, tapi Yesus menerima dengan sukacita. Ya, lalu yang berikutnya Yesus mengecam, Yesus memang dikecam karena menerima perlakuan perempuan yang dipandang berdosa itu, tetapi Yesus mengampuni dosanya. Ya, jadi Yesus itu memang dikecam oleh orang-orang yang ada di situ karena perempuan itu berdosa. Ya, tidak boleh bersentuhan dengan pendosa. Ya, Yesus dikecam, tapi Yesus mengampuni perempuan yang berdosa itu. Ya. Lalu yang berikutnya yang paling terkenal Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Itu mengenai Zakheus. Zakheus itu dari kata zakai, artinya orang baik atau orang saleh.
Ya, kita tahu bahwa Zakheus itu kepala pemungut cukai. Itu sampah masyarakat, Ibu Bapak. Musuh masyarakat itu, musuh bersama. Tiba-tiba Yesus datang, malah mau menumpang di rumahnya. Maka mereka yang melihat Yesus menumpang di rumah Zakheus ngejulit. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Yesus nggak peduli. Yesus tetap menumpang di rumah Zakheus dan terjadilah pertobatan radikal. Aku akan kembalikan 4 kali lipat dan setengah dari milikku akan kuberikan kepada mereka. Waduh, ya, ada pertobatan di sana. Karena Yesus mencintai dan menerima orang-orang yang berdosa. Lalu seperti yang sempat saya singgung sedikit tadi, Lukas 15 mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, itu hanya ada dalam Injil Lukas. Ya, ayahnya itu digambarkan sebagai bapa yang baik, yang menerima kita kalau kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Lihat, ya, Lukas menggambarkan Yesus yang begitu mencintai para pendosa. Ya, semua dosa dapat diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Nah, terakhir, coba buka Lukas 23 ayat 24. Silakan. Sekali lagi Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka digabungkan. Ia ingin melepaskan Yesus. Oke. Salah, bukan itu. Maaf. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas berapa, Kak? Lukas berapa? Saya lagi cari. Saya salah ketik. Ayat 20. Ayat berapa? Ayat 34. Sorry, bukan 24. Saya typo nih. Silakan. 24. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Dan mereka silakan. Di pakaiannya. Oke, jelas ya Bapak ya. Jadi penekanan Lukas yang kedua adalah Yesus begitu mencintai orang berdosa. Tadi sudah ya, dengan perempuan yang datang, padahal perempuan itu dikenal sebagai pendosa, lalu juga menumpang di rumah Zakheus. Zakheus itu musuh masyarakat, ya, sampah masyarakat, ya. Lalu juga perumpamaan tentang anak yang hilang hanya ada di dalam Injil Lukas, lalu ditutup dengan Lukas 23 ayat 34 ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Oke, silakan Ibu Bapak. Kalau ada pertanyaan, kita tepat sekali pukul 8:30 ya, Bu Linda ya.